Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membacakan materi tentang Sunan Gunung Jati. Guru pembimbing kami Ibu JM dari Mandua Banyumas. Saya Semi Adage, absen 31. Saya Sesi Nurulina, absen 33. Saya Sarfiana, absen 22. Saya Farel Bumuto, absen 40. Biografi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Ia lahir di Kairo, Mesir pada tahun 1448 Masehi. Ayahnya bernama Sultan Syarif Abdullah Maulana dan ibunya bernama Nyai Rara Santang yang merupakan putri dari Raja Kerajaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati sudah mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir. Ia merupakan satu-satunya wali songo yang memimpin pemerintahan, di mana ia menjadi pemimpin Kesultanan Cirebon pada tahun 1479. Berkat kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Cirebon menjadi kerajaan merdeka dan dari kekuasaan kerajaan Hindu Sunda yang beribu kota di Pakuan Pajajaran. Yang kedua adalah strategi dakwah, pembangunan pondok pesantren. Tujuan Sunan Gunung Jati mendirikan pondok pesantren yaitu sebagai lembaga pendidikan Islam untuk melahirkan santri-santri serta melahirkan generasi muda yang berakhlak karimah sesuai dengan nilai dan norma yang diajarkan Islam. Yang kedua, pembangunan tempat ibadah. Selain membangun lembaga pendidikan Islam, Sunan Gunung Jati juga mendirikan masjid dan pusat aktivitas Islam untuk membantu dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Barat. Masjid yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1480 yang diberi nama Masjid Agung Cipta Rasa yang hingga saat ini masih digunakan masyarakat untuk beribadah. Yang ketiga, praktik dakwah melalui karya-karya seni. Salah satu metode dakwah yang unik yang menarik perhatian masyarakat yang dilakukan oleh para wali songo dengan menggunakan karya seni seperti wayang, karawitan, dan gamelan, serta tari-tarian. Dalam berdakwah, Sunan Gunung Jati juga menggunakan metode wayang golek dan tarian Sunda sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat. Yang keempat, tradisi silaturahmi. Metode yang digunakan Sunan Gunung Jati ini dianggap sangat efektif dalam menyebarkan agama Islam. Berinteraksi dengan masyarakat menerapkan kesempatan sehingga metode ini dapat diterima dengan sangat baik oleh masyarakat. Peran dan jasa dalam penyebaran Islam. Yang pertama yaitu menyebarkan Islam ke Majalengka, Kuningan, Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten saat Cirebon resmi menjadi kesultanan. Dan yang kedua yaitu prakarsa perebutan Sunda Kelapa Jakarta pada tahun 1527 dari penjajah Belanda. Dan yang ketiga yaitu peletak konsep negara Islam modern kala itu dengan bukti Kesultanan Banten sebagai negara maju dan makmur. Dan yang keempat yaitu mengajarkan dan membuat peraturan Islam ketika Jawa sudah pada masa kerajaan Islam. Ibra Sunan Gunung Jati untuk masa kini dan masa mendatang. 1. Meneladani ketika Sunan Gunung Jati menjadi seorang laki-laki bagi keluarganya, yaitu sikapnya yang begitu menghormati kedua orang tuanya. Sunan Gunung Jati sejak kecil adalah anak yang penurut sehingga disayang oleh ibunya. 2. Meneladani sikap tegasnya kepada anaknya, ia tidak membela anaknya yang durhaka yaitu kepada Pangeran Jaya Kelana. Ia juga tak segan untuk memuji anaknya ketika berbuat soleh. Hal ini bisa kita contoh untuk menjadi orang tua yang tegas nantinya, tidak membela apa yang salah. 3. Meneladani sikapnya ketika menjadi raja, yaitu tetap hidup sederhana, terbukti dari wasiatnya ingsun titip kang fakir miskin. Dengan demikian, kita harus mencontoh hidup sederhananya dan melaksanakan wasiat dari beliau. Terus menjaga dan menggunakan masjid untuk beribadah dengan sebaik-baiknya serta mengasihani dan menyedekahi para fakir miskin. 4. Meneladani ketika Sunan Gunung Jati menjadi penyebar Islam. Hal ini dilaksanakan dengan kita harus menyampaikan sesuatu yang dengan cara damai dan lemah lembut. Pada usia 89 tahun, Gunung Jati mundur dari jabatannya untuk menekuni dakwah kepada pangeran pada 1568. Sunan Gunung Jati wafat di usia 120 tahun dan dimakamkan di Gunung Sembung, Gunung Jati, sebelum kota Cirebon dari barat, Jawa Barat. Bergenerasi dan beragama, Mandua Banyumas, siap kuliah, siap kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.